saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama. Apa yang sebenarnya ingin mereka tontonkan? Apa yang sebenarnya ingin mereka siarkan? Apa yang sebenarnya ingin mereka tunjukkan? Mengapa pesantren, tempat lahirnya ilmu dan adab, justru dijadikan simbol pembodohan? Di mana rasa malu itu ketika pesan suci dari santren diputarbalikkan demi sebuah tontonan? Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut. Sebagaimana video yang telah beredar secara luas. Kiai Anwar Mansur Lirboyo adalah sosok yang tak kenal lelah mendidik para santri dan membina umat. Beliau bukan hanya figur tokoh agama, tapi juga simbol panutan dan rujukan masyarakat luas. Dari sentuhan tangan beliau, lahirlah puluhan bahkan ratusan ribu santri yang kini berkhidmat di berbagai pelosok negeri, menebarkan cahaya ilmu dan akhlak. Namun sangat disayangkan, sosok mulia seperti beliau justru dijadikan bahan framing keji oleh Trans 7 dengan menampilkan potongan video tanpa konteks yang utuh dan berimbang, bahkan mengandung unsur fitnah yang mencederai kebenaran. Ini bukan lagi bentuk kritik terhadap pesantren, tetapi penghinaan dan fitnah yang melukai perasaan umat, khususnya para santri yang telah beliau didik dengan penuh kasih, kesabaran, dan pengorbanan. Pemberitaan sepihak yang hanya menampilkan potongan video dan voice over tambahan tanpa konteks penuh bukanlah jurnalisme objektif, melainkan penyebaran persepsi dan fitnah yang menyesatkan publik. Media seharusnya menjadi sarana edukasi yang mencerahkan, bukan alat provokasi yang menghina kehormatan ulama dan santri, yang melukai hati masyarakat. Nah, atas dasar itu, dengan penuh kesadaran dan sikap hormat terhadap marwah ulama dan para santri, kami menyatakan boykot Trans 7. Kemarin setelah Al-Khazini, PWI, kemudian sekarang kiai-kiai kita malah yang dihujat di Trans 7 di lapangan TV. Aku bukanlah influencer, aku bukanlah orang yang terkenal, tapi aku santri biasa yang ingin speak up tentang ini. Karena bagi santri, bagi kita itu sudah keterlaluan banget. Bahkan saya yakin ini banyak yang akan nggak terima. Yang kalian sorot di Trans 7 itu adalah kiai besar, ulama besar di Jawa Timur. Bahkan saya, Al-Fakir, saya pernah juga nyantri ke sana, pernah juga sowan ke sana. Makanya sekarang waktunya santri harus speak up tentang hal ini. Udah bener zamannya gak lihat TV, tapi malah di TV sekarang Trans 7-nya isinya begituan. Kiai itu adalah guru kami, orang yang mengajari adab, mengajari akhlak, mengajari ilmu. Bahkan untuk bangsa negara Indonesia ini dulunya kiai-kiai semua yang menolong dari penjajahan. Kemarin udah ada di komentar
Itu menurut aku ya udahlah kalau di komentaran. Tapi kritik itu boleh, tapi kalau sampai menghina, menertawakan, menfitnah tanpa adanya bukti yang jelas, itu sudah mencemarkan nama baik, harusnya diurus dari kepolisian. Oke, begini, saya jelasin ya tentang santri yang seperti itu. Kalian punya orang tua kan? Kalian hormat nggak ke orang tua? Hormat nggak ke orang tua? Kalian patut nggak ketika ke orang tua, kalian salamannya nggak nunduk? Ataupun kalian ke orang tua nggak memberikan sesuatu? Nah, guru itu melebihi orang tua. Catat baik-baik, guru melebihi orang tua. Saya udah tegaskan, kalian kalau bukan santri, stop untuk speak up tentang santri. Karena kalian gak akan paham. Aku yakin wali santri atau orang tuanya semua santri itu sudah mengiyakan tentang menghormati guru. Bahkan mereka akan mewajibkan ke anaknya, mendidik anaknya untuk menghormati orang tuanya, untuk menghormati guru. Bahkan sampai seperti itu. Saya yakin netizen yang seperti ini itu gak pernah nyantri sama sekali. Makanya mereka sekomentar apapun, se-speak up apapun tentang santri, mereka gak akan percaya. Maksudnya mereka gak akan percaya tentang kelakuan santri yang ada di pesantren. Makanya ada keterangan dalam kitab, ketika kalian dipanggil orang tua, setelah itu ada yang manggil, yaitu guru, maka yang harus didahulukan panggilan seorang guru. Kutipan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya itu menjadi budak. Coba, budaknya satu orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Saya rela disuruh apapun oleh orang yang telah mengajariku satu huruf, katanya Sayyidina Ali. Kemudian tentang mobil mewahnya para kiai. Memang para kiai rata-rata orang yang mampu, orang yang kaya. Tapi asal kalian tahu, mereka itu bukan kayak kita, bukan kayak netizen yang mana mengukur kayanya harta itu adalah kemewahan. Bukan sama sekali. Mereka mempunyai kekayaan harta tapi tidak dalam hatinya. Mereka tidak akan memikirkan harta tersebut. Karena mereka adalah kaya hati. Meskipun secara zahir banyak mobil mewah, rumahnya mewah. Itu semua kenapa? Karena ilmu. Karena Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Mungkin pada hasut ke kiai karena mereka gak punya Alphard mungkin ya. Kiai yang seperti itu aja gak kerja punya mobil Alphard. Nah, karena kamu gak punya ilmu. Intinya adalah ilmu. Kalau kalian ingin dunia, kalau kalian ingin kemewahan, kalau kalian ingin harta, fa'alaihi bil ilmi. Makanya berilmu agama. Orang yang sudah alim itu akan dijamin oleh Allah hartanya. Setidaknya kita speak up. Meskipun para netizen tetap, karena mereka memang tidak mempunyai dasar agama. Mereka tidak mempunyai dasar agama sehingga kita tidak akan diterima meskipun kita berdalih apapun, berdalih Sayyidina Ali, berdalih guru itu lebih baik daripada orang tua, mereka tidak akan percaya karena mereka minim agama. Jadi tolong banget sebelum kalian bicara tentang kiai, coba kalian belajar ilmu agama dulu, belajar adab dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas,
untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut, dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika media menayangkan framing yang merendahkan kiai dan pesantren, itu bukan sekedar kekeliruan. Itu pelecehan terhadap martabat ilmu dan penjaga akhlak bangsa. Pondok pesantren Lirboyo bukan tempat biasa. Ia simbol peradaban. Tempat lahirnya ribuan bahkan ratusan ribu ulama dan pejuang akhlak. Menyeret nama pesantren dalam narasi yang menyesatkan berarti menodai sumber cahaya bagi negeri ini. Kami, para santri dan pecinta pesantren, menyatakan dengan tegas, Trans 7 wajib hadir langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo. Bukan lewat pernyataan surat, bukan dengan alasan teknis, tapi datang dengan kerendahan hati dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan para kiai dan santri. Tidak cukup berhenti di sana. Trans 7 harus melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap seluruh penyiaran, mulai dari redaksi, produksi, hingga kebijakan konten. Hentikan segala tayangan yang berpotensi merendahkan kiai, santri, dan pesantren. Media seharusnya menjadi peneguh kebenaran, bukan penyebar luka. Kami tidak mencari sensasi. Kami menuntut tanggung jawab moral. Karena bagi santri, kehormatan kiai lebih tinggi dari kehidupan itu sendiri. Datanglah ke Lirboyo, minta maaf. Dan buktikan bahwa Trans 7 masih memiliki nurani dan akal sehat. Semoga suara ini bisa didengar oleh pimpinan Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Trans 7 jane apa to ya gawe berita kok ngawur temen karepe dhewe. Tim kreatifmu apa wis gak kreatif ta? Kok isone memframing pondok sing aduh saenake dhewe tanpa riset dulu. Awakmu memang tahu mondok? Awakmu memang ero kehidupane pondok, ero kehidupane para kiai, para santri. Kok iso gawe framing sing koyo ngono iku lho. Dan aku kepingin lho iki sing suara-suara gatel ini sapa jane sing ngomong iki ayo di tag bareng-bareng iki MC niki lho sapa tim kreatif wis ora usah ndelok Trans 7 wis gak usah ndelok TV liyane sing luwih berfaedah sing luwih apik Trans 7 kok isone nganu aduh wis kantekan berita tae liyane ndelok liyane berita gak ono ta sing diangkat ngono lho. Masih wong pansos kepingin apa rame kepingin akeh sing ndelok ya gak usah nyenggol-nyenggol ngono. Kritik ya kritik tapi ya gak usah aduh sampai bingung dhewe aku rek wis gak usah ndelok Trans 7 le ya wis gak usah ndelok kepingin ndelok TV liyane sing kena delok ya kok isone aku pengen iki presenter iki sapa jane di tag ngono ya tag ayo wis di boykot Trans 7 iku wis gak usah ndelok TV Trans 7 wis